Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi yang terletak di Kota Semarang, Indonesia. Sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, Universitas Diponegoro memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat adalah melalui kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, KKN Universitas Diponegoro dilaksanakan di daerah domisili masing-masing. Kuliah kerja nyata tahun ini mengusung tema yaitu Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Kelurahan tempat saya melaksanakan KKN adalah Kelurahan Samiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kelurahan ini merupakan salah satu dari 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang. Kelurahan Samiroto terbentuk pada tahun 1993 dengan total luas wilayah sebesar 318,30 km persegi. Kelurahan Samiroto sebagai salah satu kelurahan yang terletak di Semarang Bawah memiliki ketinggian sebesar 35-90 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kelurahan Samiroto terbagi menjadi 11 RW dengan total semuanya terdapat 96 RT. Jumlah total penduduk yang ada di wilayah Samiroto adalah sebanyak 15.030 jiwa dengan total 3.930 kepala keluarga. Mayoritas penduduk di Kelurahan Samiroto didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta berusia 15 sampai 65 tahun. Sebagai salah satu kelurahan di dekat pusat kota Semarang, Kelurahan Samiroto memiliki kepadatan rumah warga yang tinggi. Memiliki total 3 kampus di wilayah kelurahan ini, Kelurahan Samiroto menjadi pusat tempat tinggal mahasiswa dan juga pusat keramaian warga. Tingginya kepadatan rumah, baik rumah warga, kos, maupun toko dan juga rumah makan, menjadikan wilayah ini hampir tidak memiliki lahan untuk dijadikan lahan pertanian. Padahal, untuk mewujudkan poin ke-15 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, yaitu Life on Land, pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan dilakukan untuk mengurangi degradasi tanah dan melestarikan keanekaragaman hayati yang dapat dilakukan melalui lahan pertanian. Sebagai salah satu bentuk dari pemanfaatan lahan, pertanian dapat dilakukan pada lahan terbatas dengan cara budidaya secara vertikultur. Vertikultur adalah suatu teknik bercocok tanam di lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Budidaya tanaman dapat dilakukan secara vertikultur dengan menggunakan pot dan kayu yang disusun secara vertikal dengan cara ditumpuk ke atas.
Sebagai kelanjutan dari program pertama, pemanfaatan hasil tanaman untuk dijadikan bahan kebutuhan sehari-hari merupakan bagian dari pengolahan ekosistem secara berkelanjutan. Di tengah masa pandemi COVID-19, produk hand sanitizer merupakan kebutuhan utama yang harus digunakan untuk melindungi diri dari virus dimanapun dan kapanpun. Hand sanitizer dapat dibuat sendiri di rumah dengan menggunakan tanaman herbal seperti tanaman pegagan atau Centella asiatica. Pembuatan hand sanitizer dengan tanaman pegagan dapat dilakukan hanya dengan 4 bahan saja, yaitu daun pegagan, air bersih, perasan jeruk, dan juga alkohol 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Pak Agus Suryanto Anam, Lurah Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kami dari mewakili pemerintah Kota Semarang, khususnya wakil Lurah Sambiroto, mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan KKN Undip di Lurah Sambiroto. Di tengah suasana pandemi ini, kehadiran ada KKN sangat dibutuhkan dengan program kerjanya, baik itu ditemani bagi masyarakat. Beberapa program yang sudah berjalan seperti pembuatan titik duduk dan sanitizer ini sangat dirasakan manfaatkan untuk masyarakat Sambiroto. Ini akan kita sebarkan pada beberapa sekolah, kemudian juga musola, di mana kita harapkan adik-adik ini yang akan ini memberikan sumbangsi hal yang nyata sekecil apapun itu sangat berguna bagi penanganan pandemi di Kelurahan Sambiroto itu. Yaitu dari Sambiroto, ini termasuk diantaranya adalah water hand sanitizer otomatis. Kenapa ini saya tekankan? Karena kebiasaan 5M salah satu di upaya mengurangi sebaran COVID adalah yang mencuci tangan. Dan ini adalah salah satu upaya untuk menghindari sentuhan sembarangan tangan yang akan kita temukan di musola, tempat ibadah, di sekolah, ada yang masuk sekolah termasuk di kelurahan. Dan demikian ada tanggung jawab besar dari masyarakat mahasiswa KKN untuk berkiprah masing-masing pada kegiatan KKN melalui kegiatan di suasana pandemi. Yang lain ada apotek hidup. Apotek hidup ini kita temukan memberikan kebangkitan dari ibu-ibu semua, ibu rumah tangga, di mana tetap berkiprah aktif kebutuhan-kebutuhan kesehatan, misalnya untuk masalah makan minum yang memiliki gizi, maka diberikan apotek hidup. Ini untuk membackup meningkatkan imun dari ibu-ibu atau warga Kota Semarang, khususnya warga Sambiroto. Ke depan kami harapkan KKN ini akan berkesinambungan, artinya apa yang sudah dilakukan adik-adik ini bisa ke depan bisa dilanjutkan dengan penyempurnaan dari program kerja selanjutnya dari KKN ke depan. Jadi tidak berhenti sini, tapi ada sebuah perlanjutan dan itu semua mengarah pada suatu pandemi mengurus sebaran COVID dan juga bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan warga Sambiroto. Demikian, terima kasih kepada tim KKN Undip dan juga pihak Undip yang telah memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan untuk menempatkan mahasiswa KKN di Kelurahan Sambiroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita, Ketua PKK RW 1 Kelurahan Sambiroto. Diadakannya KKN secara daring sangat tepat dilaksanakan di wilayah kami di masa pandemi ini. 1. Program tersampaikan. 2. Waktu fleksibel sehingga mengurangi mobilitas berkumpul. Keseluruhan program dapat berjalan jika kedua belah pihak memiliki akses atau sarana komunikasi online yang memadai dan jaringan komunikasi yang baik di tingkat bawah.
Yang perlu dipikirkan, bagaimana jika wilayah tersebut tidak memiliki sarana penunjang. Tentunya program tidak dapat berjalan baik.